Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Kholidah Hanum dari kelas TD PKH dengan NIM 201500176 akan membahas materi seputar bimbingan karir. Pengertian bimbingan karir sendiri adalah bimbingan karir adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang berupa saran-saran dan masukan yang berhubungan dengan pekerjaan yang cocok bagi orang tersebut, dengan melihat latar belakang dan potensi atau minat dan bakat yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, bimbingan karir ini pelaksanaannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, mulai dari SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya ada tujuan bimbingan karir sendiri. Nah, tujuan pelaksanaan bimbingan karir di sekolah yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman diri siswa. Kemudian selanjutnya meningkatkan pengetahuan siswa terhadap dunia kerja. Kemudian selanjutnya membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha dalam mempersiapkan diri dari suatu jabatan. Kemudian selanjutnya meningkatkan kemahiran berpikir agar mampu mengambil suatu keputusan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah tujuan bimbingan karir di sekolah. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah. Yang pertama adalah seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya. Kemudian yang kedua, ada setiap siswa harus memahami bahwa karir itu adalah suatu sebagai jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan jalan hidup. Yang ketiga, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup. Kemudian yang terakhir, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan karirnya. Kemudian selanjutnya ada fungsi bimbingan konseling karir di sekolah. Nah, fungsi bimbingan karir di sekolah yang pertama adalah untuk memberikan kemantapan pilihan penjurusan kepada siswa, karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak dia inginkan. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan bekal kepada siswa yang tidak melanjutkan sekolah, namun siswa tersebut siap untuk bekerja sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk membantu kemandirian bagi siswa yang ingin melanjutkan perkuliahan sambil bekerja. Kemudian selanjutnya ada penyelenggaraan bimbingan konseling karir di sekolah melalui berbagai kegiatan. Nah, jadi bimbingan karir itu dilaksanakan tidak hanya dengan diskusi dengan konselor, namun melalui berbagai kegiatan yang menarik. Nah, kegiatan yang pertama adalah melalui ceramah, workshop, yang di dalamnya ada narasumber. Nah, dilakukan bersumber dari pembimbing, konselor, guru, maupun narasumber dari pihak dunia kerja, yang nantinya akan menjelaskan informasi lebih banyak tentang pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya nanti akan dipilih oleh siswa dan dapat menjadi gambaran siswa juga ke depannya untuk memilih karirnya dan dunia kerja yang ia minati. Kemudian selanjutnya ada kegiatan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok atau yang biasa disebut bimbingan kelompok ini kegiatannya adalah membahas bersama suatu pokok masalah seputar perencanaan karir, di mana siswa sejujurnya berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan pendapat siswa lain secara jujur. Jadi setelah diskusi kelompok ini, siswa akan dapat menyimpulkan
tentang materi apa yang sudah ia dapat melewati diskusi kelompok yang sudah dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian kegiatan selanjutnya bisa melalui sosiodrama. Nah, apakah sosiodrama ini? Jadi sosiodrama ini adalah suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendramatisasi sikap, tingkah laku atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukannya dalam reaksi sosial sehari-hari di masyarakat maupun di rumah. Nah, jadi sosiodrama ini sehubungan dengan pekerjaan dan karir. Nah, inilah bentuk-bentuk dari bimbingan konseling karir di sekolah, jadi bermacam-macam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan materi ini saya masih kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.